Halo guys. Halo guys, apa kabar? Gimana kabar kalian, guys? Kami di sini guys, maaf kami di sini di Bali ya, sama anak-anak Onek PH lah. Mas Dian, semoga Mas Dian bisa ikut ya. Bali Bapak ya, Pak ya. Kami di Bali guys. Roster Onyx Indo, enggak. Nanti aja nunggu roster reveal kali, ya kan? Di mana? Di Bali mana coach? Nah nanti aja, nanti. Apa ya Bapak tuh? Aduh, ini ada Balois kini guys. Ada Balois kini. Ada Balois kini guys. Oke, kita langsung ini aja guys, sambil nunggu Mas Dian. Ya kan, kalau ada Mas Dian kan, kita langsung to the point aja. Jadi, gua mau bahas lebih detail tentang freeze contract guys, lebih detail ya. Jadi freeze contract ini harus detail dalamnya biar fair ke management dan fair juga ke pemainnya. Harus dua-dua fair sih. Soalnya banyak yang kasih detail kan. Mungkin gue pengen bahas dulu yang kenapa gue setuju. Kenapa gue setuju harus ada freeze contract. Tapi freeze contract kalau dari gue dari PH itu namanya non-compete. Itu non-compete atau freeze contract di Indonesia membela manajemen dari pemain. Oh, kayaknya ada Mas Dian ya. Oh, gimana ya? Kayaknya tadi gua lihat Mas Dian. Oh, nonton Mas Dian. Halo Mas Dian. Oke, gua lanjut ya. Tapi ini guys, gua jelasin dulu. Itu gua nggak pakai freeze contract aja, kata-kata doang ya. Soalnya ada freeze contract yang udah freeze, udah masuk non compete tapi itunya nggak jalan-jalan guys. Kontraknya bulannya nggak jalan. Itu nggak bisa guys. Itu harus jalan. Walaupun ada kesalahan sama manajemen harus jalan ya. Jadi ini guys, gua kasih contoh kenapa gua setuju sama freeze contract. Pertama, contoh ada pemain yang bawa timnya namanya jelek. Gimana tuh? Misalnya dia affiliated dengan narkoba, physical serious injury, judi kalau di Indo, skandal lah. Pokoknya yang masuk di hukum itu juga kan, sebagai orang. Kalau parah-parah emang itu harus, kalau dari gua itu harus masuk penalty, terminate, terus masuk non compete. Paham guys? Jadi kalau ada kesalahan pemainnya, ada penalty, bisa ada penalty, terus pecah kontraknya dan masuk non compete. Itu yang freeze contract. Misalnya freeze kontraknya 2 tahun. Itu 2 tahun itu dia nggak bisa main lagi, pindah tim segala macam. Tapi itu harus jalan. Habis 2 tahun dia udah bisa lagi. Kalau emang dia masih mau ya. Oke. Contoh lagi, kenapa gua setuju harus ada freeze contract. Misalnya ada pemain guys, ada pemain sudah nggak mau main,
sudah nggak mau latihan, nggak mau ikut turnamen, ya kan? Misalnya ada. Itu kenapa masuk non compete? Soalnya dia nggak ikutin yang perjanjian dia dari manajemen. Dia breach of contract yang dia tanda tangan sama manajemen kontraknya, jadi masuk non compete guys, bisa masuk, ya kan? Itu buat membela manajemen juga dari pemainnya. Apalagi contoh lagi nih, pemain yang mau pensiun, udah mau pensiun lah, coach, orang udah mau pensiun masa mau freeze kontrak? Ya itu kewajiban, soalnya pemain ini bisa tipuin manajemen guys. Contoh, ada pemain dia udah mau pensiun, katanya sama manajemen, gue udah mau pensiun, lalala, ya kan? Tapi tiba-tiba dia cuma mau pindah tim, ya kan? Kalau itu gak ada freeze kontrak atau non compete, rugi yang manajemen dong, ya kan? Jadi kalau mau pensiun benar-benar nggak ada masalah kalau 2 tahun lu masuk freeze kontrak atau non compete, ya kan? Gua cek ya kalau ada Mas Dian mau masuk, mau join. Oh, nggak ada. Tapi tadi gua lihat Mas Dian. Nah, itu contoh-contohnya guys yang mungkin masih ada. Contohnya yang kenapa gua setuju harus ada freeze kontrak. Tapi balik lagi biar lebih jelas, gua lebih ke penalty tambah termination masuk ke non compete. Yang non compete itu mirip freeze kontrak yang kalian tahu, cuman bulannya harus jalan. Gak bisa yang freeze kontrak 2 tahun tapi nggak jalan-jalan. itu bener-bener jijik sih. Nih gua ready dari gimana invite Mas Dian? Oh, go live. Karena live bareng nih. Udah invite Mas Dian guys. Halo, Mas Dian, halo, Coach Cep. thank you banget ya accept invitation gua. Maaf. Gak apa-apa. Mas Dian tadi nonton. Dari awal kan gue udah standby dari awal. Cuman gue juga ternyata gue harus request dulu. Gue kira gue nunggu lu invite. Maaf, gua nggak tahu gimana cara invite juga. Gak apa, gak apa, gak apa. Tapi Mas Dian dengar yang kenapa gua setuju. Dengar tadi kurang lebih. Cuman mungkin gue baru masuk nih. Gue ada satu pertanyaan nih, langsung to the Oke, point dulu. silakan Mas Dian. eh kenapa, lu apa namanya mempertanyakan freeze kontrak itu? Itu menanyakannya, menyuarakannya ke publik. Maksudnya di upload di TikTok lu gitu. Kenapa nggak lu menyuarakan di tempat lain, di manajemen lu misalkan, atau di yang kedua tuh di ya di ranah lu misalkan yang berhubungan sama, kan lu sekarang sebagai VP kan, Iya. ke Munton misalkan, atau langsung ke asosiasinya misalkan PBSI kan gitu. Kenapa lu menyuarakannya ke publik? Ada alasan tertentu kah? Gue pengen tahu aja. Sebenarnya itu doang Mas Dian, pengen buka. Soalnya kalau ke publik itu langsung buka ke pemainnya buat masa depan. Jadi bukan yang udah kena doang, ya kan? Hmm. Kalau misalnya gua langsung ke yang tadi Mas Dian, ke let's say organisasi apa atau kemana, itu nggak kebuka ke pemain baru sih. Jadi itu buat awareness juga, Oh, jadi buat ya, awareness. buat awareness. Oh, oke, oke, oke. Berarti lu kayak gitu tuh ada alasan tersendiri karena lu melihat ada suatu case yang memberatkan sesuatu gitu. Hmm, kalau maksudnya, sorry. Enggak, maksudnya, eh should I explain English?
Bisa juga. So 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 when you say like that in the public, right? Hmm. You have a reason that have some example case from your friends maybe, or you know. Hmm. Gue bisa balas pakai bahasa Boleh, Indonya boleh. kalau yang Bahasa Indo boleh. Hmm. um, ada dengar-dengar sih dari pemain lain. Cuman ya kita nggak ada power buat langsung itu kan Hmm. membela mereka. Jadi pakai itu aja awareness buat semua. Oh, jadi pakai awareness buat semua. Oke, oke. Oke. Ya, Oke. So, ya, apa yang mau lu discusskan? ya itu tadi mau nanya Mas Dian Hmm. kalau kita sama ya kita setuju harus ada freeze kontrak atau non compete. Yang tadi gua bahas menurut Mas Dian itu kita sama Oh, opinion. oh, oke, 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 oke. Nggak, tadi kan gue juga dengerin dari lu kan, Aha. kayak lu bilang kayak ada freeze. Soalnya setahu gua, correct me if I'm wrong, Mhm. but setahu gua itu eh kontrak sepengalaman gue itu ada beberapa hal yang memang di pasalnya itu ada. Salah satunya mungkin freeze kontrak atau pembekuan kontrak kan di pasalnya. Yang lu kemarin upload, yang seharusnya kayaknya nggak lu upload sih itu. Ya, jadi itu ada satu pembukaan kontrak, satu lagi itu ada pasal non compete. Harusnya itu dua hal yang berbeda, setahu gua. Hmm. Jadi non compete itu adalah ini mungkin buat teman-teman juga yang boleh tahu, ada suatu kontrak tuh ini gua nggak setuju ada dari awal dari sebelum ada gini-gini gua udah ngomong dari tahun-tahun yang lalu kayak 3 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu gua udah ngomong ke manajemen gua sebelumnya kan gua di EVOS kan sama ke Muntun juga gua udah pernah ngomong bahwa pasal jadi ada dua sebenarnya yang dipermasalahan ini kan freeze kan Mhm. ada satu lagi, ada beberapa e-sport mungkin masih nge-apply ini tuh ada pasal non-compete yang tadi lu bilang. Non-compete itu apa? Non-compete itu setelah kontrak lu selesai. Kontrak lu udah selesai nih, 2 tahun misalkan. Misalkan 2 tahun kontrak lu selesai 1 Januari 2025. Dari 1 Januari 2025 itu masih ada lagi pasal non-compete bahwa lu tidak boleh join tim manapun selama 3 bulan sampai 6 bulan ke depan. Hmm. Itu yang harus dihilangkan sebenarnya. Ada pasal yang namanya non-compete. Jadi Oh. kalau kan misalkan suatu player anggaplah namanya X misalkan. Si X ini udah selesai 1 Januari, tapi dia masih tetap belum boleh join tim manapun karena kontraknya selesai. Karena ada pasal non compete itu. Gua nggak setuju juga Ya, sama non compete yang Mas Dian bahas ya. ya, Hmm. ya itu yang memberatkan player. Nah, gua tuh mau menanyakan lagi ke lu, yang lu nggak setuju tuh yang freeze-nya atau yang non compete-nya gitu. Jadi yang gua nggak setuju itu freeze. Freeze ini kayak gua kasih contoh ya Mas Dian, boleh? Boleh. Um, let's say ada pemain si K, dia masuk roster, udah cadangan, tapi udah nggak dikasih gaji. Oh, tapi masuk roster. Masuk roster, ya masuk roster, masih ada beberapa kontraknya masih jalan maksud gua, tapi udah nggak dikasih gaji. Tap- Itu dimasukin kayak freeze gitu, itu menurut gua nggak bisa, Mas Dian. Tapi Contoh masuk satu masuk roster. ada masuk, Oh, nggak boleh kalau itu. nggak boleh Nggak kan? boleh kalau itu. Harusnya sih itu, harusnya sih setahu gua ya, sepengalaman gua itu dari, anggaplah kita bahas ML kan. Hmm, Itu dari muntunnya aja udah ada aturan setahu gua. Nggak hmm, boleh itu. nggak boleh, ya. Nggak boleh. Kalau udah masuk roster tuh udah pasti at least digaji. Dia akan setiap liga itu ada minimum gaji kan. Kayak MPL berapa. MDL setahu gua, beneran kalau gua salah, nggak ada, tapi ada. Nggak tahu kalau sekarang udah ada ya. Karena gua nggak tahu, gua nggak di sports lagi kan. Cuman harusnya sih setiap setiap tahun levelnya franchise league yang sudah bayar puluhan miliar harusnya mereka keep update ya. Ya. Jadi ya harusnya update. Cuman kalau yang soalnya yang lu jelaskan itu a bit ambigu gitu. Kayak kayak lu menjelaskannya hanya satu 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 konten kan, Yang kemarin ya? nggak details. Iya, Ya, yang ya, kemarin yang lu upload. ya. Jadi menjadi pertanyaan untuk semuanya gitu dan bukan memancing sih. Jadi ada beberapa player juga yang malah jadi komen. Menurut gua sih player-player yang komen dari kemarin mending jangan komen dulu sih menurut gua. Soalnya nanti takutnya manajemen-manajemen ini
yang memang apa namanya nggak terima, mereka bisa ngomong ke publik gitu. Hmm. Menurut gue pribadi lebih bahaya manajemen ngomong kejelekan lu daripada lu di freeze kontrak menurut gue. Jadi kalau manajemen bisa ngomong kejelekan players apapun itu dari A sampai Z, malah itu lebih habis lagi karirnya menurut gue. Ya benar. Ya, Gua bisa kasih contoh lagi Mas Dian, biar ya. kita bahas terus kan. Ah, gimana misalnya Mas Dian ada si pemain si D, Hmm, dia masih kerja keras, masih main, latihan terus, ikut semuanya, tapi attitude-nya jelek, mulutnya emang bener-bener toxic, ya star syndrome kalau di Indo, di freeze kontrak. Itu menurut Mas Dian bisa nggak? oke. Menurut gua, setiap tim e-sport itu beda-beda, Coach Cep. Menurut Hmm, gua ini ya. Nah, oke. di kontrak itu semuanya tuh ada tertulis kewajiban kayak do and don'ts yang harus dijalankan, yang tidak harus dijalankan. Iya kan? Itu harus jelas, itu Ya, harus jelas. harus jelas tertulis semuanya. Kalau misalkan dijelaskannya di do-nya itu atau yang harus dijalankannya dia, kewajibannya dia harus try hard, main dan lain-lain sudah dipenuhi, tapi di don'ts-nya mungkin ada gitu. Lu nggak boleh toxic, lu nggak boleh bacot, lu nggak boleh apa, tapi dia menjalankan itu tetap bisa. Tapi itu balik lagi kesepakatan antara tim dan player. But back again, balik lagi kalau itu adalah tergantung dari kewenangan e-sportnya Hmm, masing-masing. Seperti itu. hmm. Cuman ya kalau memang misalkan kayak gimana ya, ya itu memang karena because they have the NDA kan non-disclosure agreement. Iya, Itu ada betul. NDA itu makanya ini tuh hanya 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 menjadi konsumsi pribadi mereka, Hmm. nggak ke publik gitu loh. Iya, iya. Itu. Cuman ya kalau case-nya seperti itu, it depends on the management sih. Soalnya kan yang tahu enggaknya kayak it's like kalau misalkan you meet some friends kan, Hmm, lu cuman melihat dari sisi playernya doang. betul, Lu betul. nggak lihat dari sisi manajemennya, lu nggak tahu sebenarnya mungkin ada beberapa hal yang satu dua dan lain hal yang lu nggak tahu dan player itu cerita ke lu dia nggak cerita busuknya dia, tapi manajemennya tahu. Iya, iya. Ya, Tapi gua nggak setuju karena itu Mas Dian, toxic attitude emang harus coachnya dulu yang benerin, ya kan? Coachnya dulu yang benerin. Terus kalau emang coachnya benar-benar gak bisa, mungkin ada di kontraknya kayak evaluasi, ya kan? Evaluasi itu kami bisa turunin lu di MDL. Kalau lu emang gak mau main di MDL, balik yang di atas, yang non compete, kami udah bisa freeze lu. Tapi kalau dia masih mau main di MDL, soalnya dia passionnya gila kan, dia masih mau main di MDL, tetap toxic, itu nggak bisa di freeze Mas Den. gua benar-benar gini, apa namanya yang lu jelaskan itu benar. Sebelum sebelum masuk pasal freeze itu, kan freeze itu menurut gua itu jalan terakhir yang dilakukan manajemen kan. Hmm. Pasti staff yang di manajemennya itu udah pasti melakukan sesuatu nggak sih kayak coachnya gimana, playernya Hmm. gimana, playernya temennya gitu ya kayak nahan dia atau misalkan manajernya gitu. Sebelum masuk pasal itu sebenarnya memang betul. Ya. Cuman ya Um, apa namanya kalau misalkan sudah dilakukan semua dan dia tetap tidak bisa atau apa namanya tidak bisa melakukan hal itu ya pasti ke freeze. Cuman toxic maksudnya lu tuh apa? Ini apa namanya? Coba lebih Oke. dijelaskan lagi, elaborate lagi kalau toksiknya tuh apa? Dia kayak kan ada beberapa player yang mainnya circle-circle kan, you know kan? Ya, ya. Kayak pokoknya gua mau main MPL kalau ada si ini, kalau nggak ada si ini gua nggak mau main. Ada yang kayak gitu. Hmm. Ada yang ada lagi, gua nggak mau turun ke MDL. Daripada gua turun ke MDL, mending gua ngejoki. Ada yang kayak gitu. Hmm. Ya. Nah, Yang toxic menurut gua hal-hal yang kayak gitu di mata manajemen itu udah toxic. Sangat. ya, yang kedua, yang dia udah nggak mau main di MDL, ya Ya. gua setuju itu dia nggak ikutin yang perjanjian dia Ya. dari manajemen, ya kan? Benar. Tapi toxic yang maksud gua Mas Dian kayak mungkin suka blaming. Oh, Su- berarti su- toxic ke temannya. ya toxic ke temannya, suka blaming, ya mulutnya doang yang parah. Oh, jadi dia karena dia ngetoxic gitu di timnya, dia di freeze gitu. Iya, Oh, lu itu maksud gua. lu nggak setuju kalau kayak gitu di freeze. Ya, gua nggak Oh, setuju.
berarti itu menurut gua ini ya, gua kayak udah gua kayak udah ngalamin semuanya sih. Jadi kalau misalkan seperti itu ya itu depends lagi dari manajemennya, Mhm. coach. Jadi itu ada juga yang seperti itu. Jadi kan setiap tim, all the teams Ya, in any sports, in any team, maybe in any, correct me if I'm wrong, but in any traditional sports kayak I don't know, bola, basketball or anything, mereka selalu ada satu pilar tim. You know the key player ya, 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 that betul. you build around him. Nah, pasti tim itu mengikuti key player tersebut. Ya, Kalau key player tersebut yang toxic dan manajemen agree, itu nggak akan di freeze. Jadi dia kayak apa ya? Kalau dibilang kalau orang Indo, simpelnya bilang Mbappe-nya. You know Mbappe, Mbappe right? ya, betul. Iya, dia Mbappe-nya gitu. Tapi kalau yang toksiknya itu yang bukan Mbappe, udah Ya, pasti kena. Soalnya dia different opinion with the key player. ya. Kenapa gua nggak setuju, Mas Dian, dari situ? Soalnya itu nggak fair sama pemainnya yang bukan Mbappe. Soalnya itu resiko timnya ambil pemain, ya kan? Resiko juga Betul, sama timnya. betul, resiko. Waduh, gua dapat pemain ternyata mulutnya gini ya, Betul, betul. Itu ya betul, kan? betul, betul. Cuman kan sebelum di freeze harusnya diturunin dulu nggak sih ke MDL atau dipindahkan ke tim yang lain? Boleh, boleh, boleh. Itu gua setuju. Tapi kalau langsung di freeze itu yang gua nggak setuju, Mas Dian. Oh, berarti guys, berarti ada suatu tim ada case-nya seperti ini guys. Gua cuma bahas ya. Oh, cuman bahas. Banyak banyak ya Oh, situation, oke. Oh, speculation. Oke, oke, banyak oke, oke, oke. situation yang Ya kita kalau gitu, bahas. kalau case seperti itu, gue setuju, yang nggak bisa di Hmm. freeze. Apalagi yang lu bilang kan tadi gua pahamin, lu ada dua case nih yang dia bilang. Yang satu itu masih di tim dan tidak di farewell, itu di freeze. Itu dia nggak setuju. Benar, gue juga setuju itu nggak boleh. Harusnya Muntun udah ada aturan, harusnya ya seminimal-minimalnya Muntun harusnya udah ada aturan nge-prevent itu, atau jangan sampai terjadi seperti itu. Dia masih digaji, apalagi masih di tim, tertulis bahwa X masih di announce gitu dan dia nggak digaji, nah itu nggak boleh. Yang kedua, yang lu bilang tadi, yang kalau misalkan dia apa namanya nggak toksik, terus apa cuman karena mulutnya seperti itu, tapi dia masih mau diturunkan ke MDL dan lain-lain, tapi timnya masih kekeh atau apa namanya masih firm dia Tuh, tetap ditaruh di MPL gitu loh, dan dia di freeze gitu, nah itu nggak boleh juga, setuju ya. gua. Harus gajiin kan, Mas Ya Dian? harus gaji, ya Harus harus gaji. kasih gaji atau kalau emang timnya nggak bisa tahan ya udah kick, Iya, kalau dia berarti kan terbuang kalau aja. kalau nggak bisa tahan tuh berarti antara asumsinya dia nggak bisa menggaji lagi. Kan maksudnya kan let's be real, let's be real. Maksudnya gaji atau nggak gaji itu kan itu apa namanya ada hitungan dari cost management kan. Wah, itu lebih kompleks lagi itu. Ya, Pasti mereka sudah memperhitungkan. Cuman ada alasan kenapa dia tidak digaji ya. gitu. Itu beda lagi ya, Mas Dian. Ya. Gua ada, sorry ya Mas Dian, gua ada Hmm. contoh lagi. Oke. Banyak contoh sebenarnya kalau disebutkan semuanya bisa Yang gua aja. nggak Iya, setuju boleh, ya Mas Dian. boleh, 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 boleh. Sebutkan aja. Ada pemain si Hmm. A, B, C, M, ya kan, Hmm. di freeze kontrak karena di mata timnya udah cupu, Hmm. underperform, udah Oke. di freeze kontrak. Itu gua nggak setuju Mas Dian. Itu Oke. menurut gua harus masuk evaluasi. Balik lagi yang tadi, masuk Ya. evaluasi, Hmm. ya mau turunin segala macam Hmm. itu dulu. Tapi gara-gara cupu di freeze itu yang menurut gua paling parah sih. Oh, oh berarti, cuman gua nggak tahu kan harusnya ini maksudnya mungkin mungkin harus lu jelaskan atau gua jelaskan dulu sistemasinya itu seperti apa sih? Kenapa player bisa sampai titik di freeze? Ini kalau misalkan secara normal, Coach Yep. Hmm. Tapi apa namanya artinya itu kalau misalkan skill dia tidak bersaing lagi. Hmm. Ya, oke, kita jelaskan dulu mungkin ya ke Boleh, boleh. publik. Ya, bahwa jadi setiap player itu di kontrak yang sudah mereka tanda tangani dan agree untuk menjadi professional player, itu adalah harus, ya secara simpel aja kita jelaskan ya, mereka itu harus try hard, mereka Hmm. itu harus bersaing, mereka itu harus compete atau apa namanya ikut join dalam pertandingan yang memang seharusnya mereka sudah lakukan. Dan itu saat kita merekrut mereka tuh sudah ditanya, impianmu itu menjadi apa? Hmm. Kan kalau dia sign itu dia menjadi
jadi pro player dong. Tapi rata-rata jawabannya itu kalian mau menjadi apa sih? Kalian look up to siapa sih? Pasti jawabannya rata-rata Just No Limit. Kalau enggak Aura atau siapapun, mereka ingin menjadi bintang lah kasarnya. Ya kalau misalkan setelah itu kalau misalkan di titik mereka sudah tidak bersaing lagi, Hmm. kan itu pasti dievaluasi oleh coach Ya. dong, coach, manajer, tim, semuanya itu apa namanya? Kalau di gua dulu di EVOS, gua tertulis semuanya, coach Yep. Jadi Oke. ada manajer, report, Mhm. tertulis. Ada, kita pakai sheets, pakai Excel, semua tertulis, semua ada datanya. Terus kita juga di luar itu kita masih ada interview one on one dengan players, ditanya seperti apa. Kalau memang misalkan sudah tidak tertolong lagi nih, kayak dia Hmm. sudah tidak apa namanya, tidak try hard, tidak bisa bersaing lagi, apa-apa, ya memang udah harus dikeluarkan dari tim. Berarti dia tidak masuk list MPL dan MDL. Oke. Oke, betul dong. Tapi sorry ya, gua Nggak jawab. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau emang udah nggak mau masukin roster MPL atau Hmm, MDL, hmm. itu freeze. Kalau freeze ya, gua pakai freeze. Itu menurut gua nggak bisa. Kick aja. Oh, kick aja. Terminate kontraknya. Soalnya dia masih ada kontrak, harus digaji itu, Mas Dian. Lu jadi cadangan yang underperform, itu gak apa-apa. Yang penting dia dapat gaji. Ya kan? Oke. Secara general, memang seperti itu. Ya. But if what is the case? Kalau misalkan case-nya itu, si playernya itu dengan sengaja. Lu tahu kan? Lu tahu lah. Ini guys, ini sangatlah normal. Ini Dengan sangatlah sengaja normal. apa lagi, Mas Dian? Dengan sengaja is like, apa ya bahasa Inggrisnya? Dengan sengaja. Apa sih dengan With, sengaja? with. Uh, he do purposely. Oh, oh. Like very obvious. Oke. Okay, so this is very classic in esports. I think in any esport, correct me if I'm wrong, di semua esport rata-rata player yang sudah tidak betah, yang sudah tidak mau di timnya lagi, dia pura-pura untuk tidak kompetitif lagi. Anjing, gue udah cupu banget, gue nggak main lagi lah, kayaknya gue nggak main lagi di MPL, gue nggak main lagi di MDL atau di any league, di liga apapun. Terus dia acting aja gitu kayak, aduh gue mau balik deh ke kampung gue buat keluarga gue. Oke, udah baik nih putus sama esports. Ada case seperti ini ya. Kayak udah baik-baik, gue mau balik ke keluarga gue mau bantu keluarga gue gitu ya. Itu Terus terus dia oke, manajemennya karena manajemennya berbaik hati dan percaya dengan dia, ya sudah, oke, akan kita sudahkan saja kontraknya. Oke, seperti itu. 1 bulan kemudian dia di-announce di tim lain. Pindah, ya betul. Itu Kan maksudnya kan ngentot ya, gitu. Ya, emang apalagi itu. apalagi ini ada 2 case. Apalagi player tersebut yang sebelumnya di buyout. Hmm. Jadi kan berarti manajemen atau tim itu sudah mengeluarkan uang untuk membeli player tersebut, tapi player kayak kontol. Maaf, kayak aku agak kasar dikit ya. Cuman mungkin gua nggak tahu, kalau syukur mudah-mudahan coach Shep tidak pernah merasakan atau bertemu player yang seperti itu. But player seperti itu ada. Dan itu sangat klasik sekali biasanya mereka melakukan itu. Ada. Jadi kayak dia baik-baik gitu, kayak apa namanya, ya gitulah yang gue jelaskan tadi. Tapi ujung-ujungnya seperti itu. Gua yang tadi Mas Dian bahas yang terakhir itu masuk yang tadi, kenapa kita setuju. Dia nggak bisa bilang kayak gue balik kampung. Oke. Ya itu kan makanya ada 2 case. Yang satu case lagi itu player baru, coach Shep. Player baru yang memang dia baru banget from nowhere, kayak nggak tahu siapa gitu. Dia baru ikut trial, dia masuk ke tim, tapi pada saat masuk ke tim setelah sign kontrak, ternyata dia memang tidak capable. Atau dia kayak gini loh, coach Shep kan tahu lah, trial, mungkin coach Shep udah nge-trial ribuan player kan. Ada 1 player, dia di trial bagus banget, semuanya bagus banget, semuanya lu checklist. Kayak dia jago, dia punya potensi dan lain-lain. Tapi setelah masuk liga, setelah di environment-nya profesional, mentalnya nggak kuat. Dia kayak anjing, dia tiba-tiba down, mainnya jadi jelek, mainnya jadi busuk gitu. Nah, menurut gua kalau dia udah nggak seperti itu lagi dan dia player baru tidak ada namanya, untuk dilepas dan tidak di freeze, gua sangat setuju. Sorry, yang terakhir untuk apa namanya, kalau misalkan dia
tidak ada nama dan dia sudah tidak bisa kompetitif lagi. Oh, Nah, untuk dilepas dan tidak di freeze, gue ya. sangat setuju. Ya, ya. Itu Kalau zaman gue melakukan seperti jangan itu. di Atau freeze biasanya kan maksud jangan di Mas Dian, freeze jangan atau di dilepas freeze. saja. Dilepas Soalnya dia aja, memang betul. tidak ada apa namanya, tidak ada historical untuk history untuk di tim lain gitu. Jadi kayak memang dia memang baru purely main, baru terjun. Ya kita tidak akan mematikan karirnya, pasti Ya, dilepas gitu. Cuman ada lagi case nih, Coach Yep. Case oke. tuh banyak banget sebenarnya. Ini ada juga yang lucu nih. Nggak apa, gue sambil sharing Oh aja. iya, ya. Ya, ada player yang baru. Ini mungkin sangat relate, bro. Ini sangat relate buat apa yang terjadi sekarang. Jadi ada, maaf, bukan pro player, dia player public jago banget. Oke. Dia penjoki. Hmm. Penjoki yang notabene sudah biasa mendapatkan uang, sudah bisa mencari uang dan mendapatkan uang dari joki, betul nggak? Betul, betul. Tapi dia di satu sisi masih ada punya impian pengen jadi pro player. Dia maaf benerin kalau gua salah ya. Ini maaf banget nih ya. Apa namanya, kan semua orang tetap rata-rata player ML pasti di look up-nya tuh mereka pengen jadi Just No Limit, Aura, Lemon dan lain-lain, betul loh. Betul, betul. Tapi dia masih pengen penasaran. Tapi pintu jalan ke sana itu hanya bisa itu lewat MPL. As for now. Hmm. Setuju nggak? Setuju. Iya kan? Hmm. Berarti dia, gue masih mau nyoba nih, masuk liga. Cobalah dia masuk MPL, trial dia nih, teman-teman penjoki tersebut. Oke. Masuklah dia. Apa? Ternyata masuklah ke tim tersebut dan di MDL gitu. Oke. Ya. Masuklah dia ke tim tersebut dan ke MDL. Dan ternyata tidak seindah apa yang dia pikirkan. Iya. It's not as good Iya. as what he thinks. Jadi dia ngomonglah ke teman-temannya, atau dia udah kayak ngedumel sendiri aja, anjing tau gini mending better ngejoki aja. Dia ngomong ke teman-temannya, kan itu udah nggak toksik dong. Iya, iya. Ada juga yang kayak gitu dan nggak ngerti, dia kayak sign aja kontrak dia. Ya, betul. Kayak sign aja kontrak, dia tiba pengen cabut terus ngetoksik aja dia. Tau gitu mah gue ngejoki aja, gini gitu ngetoksik dia. Jadi dia pengen di-kick gitu. Ya manajemen ya pasti kalau ngelihat seperti itu, lu udah toxic di tim atau misalkan seperti apa, ya mungkin bisa juga di freeze kayak gitu. Gua setuju. Itu masuk pemainnya breach of contract, kayak udah nggak mau ikutin perjanjian kan dari manajemen. Ya. Jadi itu bisa freeze kontrak. Benar. Tapi yang gua kasih contoh Mas Dian tadi itu benar-benar cupu doang. Cupu. Kalau bener-bener cupu doang, ya harus underperform doang, underperform. Bisa underperform yang nggak ada nama kan, nggak ada nama. Gak ada nama. Gua cuma bilang tadi kayak pemain ABC. Ya. Si pemain ABCM kayak gitu. Kalau nggak ada nama ya harus dilepas lah. Ya. Kenapa gua gak setuju? Soalnya menurut gua ini Mas Dian bisa ngaruh ya. Bisa jelek di ekosistem kita. Komunitas kita nggak sehat dan player pool kita jadi dikit. Ya, player pool jadi dikit. Ya betul. Kan? Menurut gua Mas Dian tolong jelasin ya. Ini ngaruh nggak sih? Maksud gua Indo maaf ya, Indo susah menang internasional. Mungkin ngaruh nggak? Player poolnya dikit, ya kan? Gara-gara player poolnya dikit, mungkin ada beberapa yang jago, tapi gara-gara kena freeze udah nggak bisa main, yang ada berpotensi, tapi gara-gara satu season di freeze. Ngaruh, tapi dikit banget, Coach. Dikit banget. Kalau Indo kayaknya lebih ke mentality sih, menurut gua. Ya. Menurut gua. Oke. Jadi majority lebih pengen jadi superstar daripada pengen juara. Oh. Beda itu ya, goal ya. Beda mindset. Menurut gua beda mindset. I don't know in Philip, but as far as I know, sepengalaman gua interview player PH gitu ya, mereka beda mindset aja. Ya, gue setuju. Emang beda. Kayak misalkan player PH, gua ini hanya sepemahaman gua ya, oke? Di PH itu gajinya lebih rendah daripada di Indo. Betul kan? Betul. Import. Jauh kan? Sangat jauh kan? Coach, dikit. lumayan lah, ya jauh.
kayak juara M Series di sana sama juara M Series di sini gajinya masih gedean di Indo. Ya. Hmm. Dan Nah, jujur. ya betul. Player PH yang migrate ke Indo, mereka yang masih pengen kompetitif di Indo, pasti tujuannya uang. Iya, Uang dan kompetitif yang lebih besar dan ya jelas. jujur. Tapi dia datang ke sini tuh dia punya target. Di Hmm. kepala dia tuh gue harus juara. Gue udah jauh-jauh ke Indo, gue harus juara gimana pun caranya. Bener kan? Benar. Itu mindsetnya aja udah beda. Kalau Indo mau jadi pro player ditanya rata-rata ya itu mau jadi just no limit. Beda, beda mindset aja, you know. Tapi kita sebagai manajemen itu beda pembahasannya. Beda Udah. pembahasan, ya beda pembahasan Itu ini, beda pembahasan. kita dari manajemen yang harus bantu pemain lah, biar pemikirannya lebih Betul, bijak. betul. Ya itu tugas lu sama manajemen. Ya itu Ya, beda pembahasan. Jadi menurut Mas Dian, apa ya solusi kita buat ini? kalau menurut gua, kalau menurut gua ya itu memang harus yang bisa mengkontrol ini cuman ya either asosiasi PBSI atau ya Muntun sendiri. Tapi gue yakin harusnya kan sepe- sepengalaman gue ya, owner itu selalu ada meeting, Coach Yep. Hmm. I don't know if you ever datang attend gitu. Kayak setiap quarter setahu gue, setiap bulan atau setiap quarter tuh ada. Nah, kalau misalkan lu belum pernah atau datang ke situ, coba aja ikut kali minta eh Bro Justin ikut eh, gitu atau ya siapalah yang di situ yang biasa datang ya. Ya minta aja coba dan lu suarakan di situ. Hmm. Cuman ya menurut gue ya memang harus ada standar bahwa tidak boleh ada seperti itu dan bahasa-bahasa yang lain yang soalnya kontrak itu apa namanya sangat kontrak itu bisa bahasanya tuh bisa dirubah-rubah kok Cep. Ya, Either namanya freeze atau non compete atau betul, inactive itu bisa diganti-ganti bahasanya. Jadi betul. harus diperhatikan seperti itu. Cuman pada intinya jika player yang mungkin memang baru ya harus eh apa ya harus di inilah harus dibenerin gitu loh. Cuman ya balik lagi sih Coach Cep dalam arti eh, manajemen ya manajemen juga pasti punya resiko lah. Ya, Jadi sebenarnya sih dengan lu menyebutkan seperti itu kemarin di live itu, di live di konten itu, pasti banyak banyak manajemen yang sedikit ke-trigger lah, pasti kan. Lu kan juga baru sebelumnya kan lu coach kan, sekarang jadi VP gitu. Banyak yang mempertanyakan aja kenapa lu nggak ada point of view sebagai manajemen. Cuman lebih setelah gua dengerin lu ngomong itu lebih kurang dijelaskan aja mungkin lu. ya. Soalnya Kurang manajemen juga detail kemarin. ya lu jangan melihat dari sisi playernya aja, kayak dari manajemen pun resikonya sangat banyak sekali, Ya, gitu. jadi ya ini yang lebih detail Mas Dian. Hmm. Yang intinya kita cuma mau fair, fair kontraknya, fair ke manajemen, fair ke pemain. Tapi kalau gimana kita bisa kasih awareness buat pemain ke depannya, ya mungkin ada. Gua baca Mas Dian. Ada yang bilang emang harus benar-benar baca kontraknya sebelum tanda tangan, ya kan? Tapi Ya, gimana kalau umur umur pemainnya 16, oke, 16 belum tahu apa-apa di dunia kan, oke, apalagi kontrak. betul, Itu pasti nggak ngerti. oke, Dan gimana kalau anaknya dari kampung, oke, dari oke. kampung kehidupannya susah, dia minta orang tuanya baca tolong ini kontrak bener nggak? Itu pasti nggak bisa juga kan. Jadi Iya, kalau lu ya, pemain 16 tahun lihat ya, gaji udah ya, nggak peduli tanda tangan, itu ya. bisa Kalau eksploitasi. Maksud gua bisa di take advantage kalau emang ada yang salah ya. Kalau benar, nggak ada, benar, benar. Kalau ya, seperti itu gue setuju. Cuman ya itu kalau memang mereka setidak mengerti itu orang tuanya tidak mengerti, anaknya tidak mengerti, ya itu tugas manajemen yang akan ngesign dia yang menjelaskan. Kalau iya, manajemennya tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa menjelaskan resikonya, eh ya itu udah tugas dia lah. Cuman ya kalau gua, ini balik lagi gua pengalaman gua ya. Kalau gua setiap menjelaskan, mungkin boleh tanya lah player-player gua yang sebelumnya gitu ya. Gua tuh kalau menjelaskan kontrak, ya, gua selalu menjelaskan jeleknya dulu, bukan gajinya dulu. Gua tuh jelasin jeleknya dulu. Soalnya biar dia tahu, biar dia takut dulu, baru dia tahu kayak gini gitu loh. Gue tuh selalu jelasin kayak lu kalau misalkan gini, skenario nya gini. Kalau misalkan gini, skenario nya gini gitu. kalau di sedetail itu gua sangat setuju Ya, Mas Dea.
Cuman kan itu kita kan misalkan gua sebagai sebelumnya mungkin bukan mungkin gua memang benar sebelumnya adalah ex VP di EVOS kan. Lu sekarang misalkan di Onyx, tapi kan lu nggak tahu gimana di dalam tim lain, gimana di Ya, dalam tim betul. I don't know, you name it gitu kan. Ya, Iya, kita betul. kan hanya punya concern saja. Cuman kan belum tentu kita ngomong seperti ini berdua pun belum tentu tim yang lain pun ada yang seperti itu. Iya, itu buat awareness buat dunia, di dunia. Iya, betul. Cuman ya menurut gua ya nggak apa-apa sih kalau misalkan ini ngomong ke publik tuh memang jadi awareness publik dan biar publik tahu. Betul kan? Betul. Ya, cuman gue lebih setuju ya lu harus discussnya sama Munton Itu sama itu sih. dua-duanya bisa, Mas Dian. Nah, Ya kan? Kayak Muntun sama buat player kedepannya in the future. ya 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 agree. Dan ini soalnya Mas Dian, yang gue bilang tadi yang di freeze karena cupu, karena itu menurut gue kasihan sih. Karena gue kasih contoh ya, em, gimana kalau itu si King Kong di tim lalunya Hmm, nggak dilepas, ya nggak dilepas, ya nggak ditahan. Siapa yang tahu tiba-tiba anaknya King Kong juara dunia, betul ya kan? betul. Jadi berpotensinya dia ada potensi tapi nggak dilepas karena mungkin bisa tambah amunisi tim lain itu yang menurut gua nggak jelas. Kayak gitu ya, contoh kayak gitu. Iya betul. Cuman kan kita bukan apa namanya cenayang yang bisa lihat player. Oh ini player yang dizolimi tapi kayaknya dia bisa sepertinya juara. Itu Ya, kan nggak bisa gitu. ya. Jadi kita nggak tahu. Jadi kita if ever kalau kita emang semua udah oke kan. Ya. Jadi chance pemainnya lebih lebih banyak lah, lebih oke. Jadi concern terbesar lu tuh pool pool playernya biar semakin banyak gitu. Hmm, concern gua emang mau fair aja, Oh concern lu memang mau fair. Jadi tujuan lu tuh memang mau fair saja. fair aja buat tim manajemen dan pemain. Hmm, hmm, oke oke. Iya. Jadi emang emang itu doang maksudnya. Hmm, oke oke oke. Ya kalau misalkan apa yang lu sebutkan tadi, ya ya oke setuju setuju aja. Cuman ya balik lagi kalau gua sih ya harusnya sih sudah, maksudnya dari Muntun sendiri harusnya udah ada regulasi tersebut sih mungkin. Ya, gua nggak tahu karena gua udah nggak di e-sports lagi kan. Hmm. Mungkin bisa tanya ke owner, mungkin bisa tanya ke Bro Justin, tanya aja ada nggak yang seperti itu gitu. Dan coba aja suarakan gitu. Oke. Dan apa ya? Ari, eh, Apa? Apa? nggak ada ya itu makasih Mas Dian lu bisa jelasin bantu gua lebih bisa jelasin kan Hmm, tentang freeze kontrak ini ya, kayak saya sebagai orang PH Mas ya. Dian yang udah lama di e-sports juga dari manajemen terus orang Indo ya kita pasti ada beda kan soalnya di PH beda di Indo beda Hmm, hmm. Tahu gua. ya. Gua tahu. Di Indo mungkin kayak memang punya sistemnya sendiri lah. Pasti setiap setiap country atau setiap ini pasti mereka punya sistem sendiri-sendiri lah. Kayak biasanya seperti apa? Biasa seperti apa gitu. Hmm. Karena sudah nature-nya aja seperti itu kan. Cuman ya balik lagi mungkin banyak yang salah sangka bahwa malah jadi banyak yang ini kan. Maksudnya gimana ya? Ya oh ya dengan lu membuat seperti itu jadi memancing yang lain juga ngomong gitu sih. Jadi buat gua a bit funny aja gitu. Kayak player tiba-tiba ngomong, ada player yang ini ngomong, terus kemarin juga ada gue dengar katanya human trafficking, bro, apa gitu kan? Tapi kalau yang itu menurut Mas Dian ya, itu beda. Ah, Kalau ada pemain udah buka suara, ah. terus emang emang dia karena yang kita nggak setuju, Ya, itu menurut Mas Dian gimana? maksudnya Bener-bener buka suara dan kita nggak setuju, maksudnya gimana? maksud gua ini si
ada tim di negara Zimbabwe. Zimbabwe, oke. Ada tim di negara Zimbabwe, di Ya. freeze pemainnya yang parah, yang kita berdua tadi nggak setuju. Terus dia membuka suara. Kayak Hmm. kemarin gua gini, jadi gua susah banget, nggak tahu minta bantu kemana. Ah. Lu paham Mas Yan? Iya, iya, iya. Jadi menurut Mas Yan itu jelek buat pemainnya itu. Kalau dia membuka suara. Enggak nggak jelek, cuman gua takutnya manajemennya aja nggak counter aja sih. Jadi bisa jelek buat dianya juga. Iya, resikonya juga kan. Resiko juga. Berarti dia sudah melakukan ngomong itu tuh berarti dia udah tahu resiko kalau misalkan di counter lagi. Cuman kan manajemen tuh nggak pernah ada yang ngomong. Nggak mungkin dong kita kayak ngomong kejelekan player. Nggak mungkin. Ya gue nggak tahu. Cuman kalau gue sih nggak mungkin kita tiba-tiba ngomong, oh si A yang lagi aktif apalagi ya, si A gini 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 gini, si B gini gini gini. Biasanya tuh kita ngomong kalau misalkan udah terjadi yang lalu-lalu gitu loh. Paham nggak sih? Hmm. Kayak misalkan kan ya kalau misalkan rata-rata ya player gua dulu banyak tingkah, Kocep. Ya. Tiga apa? Jadi Sorry. banyak tingkah tuh apa ya they do lot of stupid Oh, things lah. eh. Ya, kayak they don't want to play MSC. Mereka nggak mau main MSC gitu-gitu. Aduh. Ya, kayak gitu kan. Nggak apa-apa, nggak apa. Maksudnya kita share, tapi kan itu memang terjadi secara ini. Cuman kalau misalkan dia sudah ngomong, kita ngomong, dia ngomong tuh ya jadi tahu aja ke publik gitu. Kalau dia tiba-tiba menyuarakan, ya pasti ada resiko. Mungkin manajemennya bakal ngomong juga kenapa dia seperti itu. Itu udah resiko aja sih. Yeah, yeah. Semoga aja ada yang bisa bantu ya. Ya, semoga ada yang bisa bantu. Cuman kalau mungkin gua hanya ngomong satu atau dua eh bukan saran ya, nggak tahu lah sebut saran atau apa. It's better dari PBSI atau dari Muntunnya sendiri memang membuat strict rules yang simple dan dipahami semuanya bahwa ya freeze itu tetap ada menurut gua. Oke, tapi bahasanya mungkin lebih persimpel lagi, simplified lagi, dan juga better jangan gajinya jangan nol banget lah. At least ada. Gimana caranya, Ether? Kayak I don't know berapa. Cuman ada minimumnya. Tapi yang tidak terlalu membebankan si tim juga. Jadi jangan dihilangkan secara total menurut gua. Soalnya kalau misalkan dihilangkan secara total, pasti ada lubang-lubang atau loophole yang mereka bisa tweak gitu loh, bisa mereka pergunakan. Soalnya tetap back again, secara profesional player, mereka itu yang memang harus compete, harus bersaing kan. Mereka sudah agree tanda tangan perjanjian sebagai profesional player yang harus mereka jalankan. Yeah. Kalau mereka tidak jalankan dan mereka apalagi player-player yang di buyout. Player yang di buyout itu kan mereka sudah mengeluarkan, menurut gua kalau bahasa ada yang ngomong kan itu udah resiko bisnis. Ada yang suka ngomong gitu kan, gua kayak baca komen itu kan udah resiko bisnis, lu udah kayak gini-gini ya udah itu resiko. Coba lu di posisi manajemen yang memang sudah mengeluarkan uang gitu, yang kita sudah fight ke I don't know ke bosses si level atau investor bahwa kita pengen player ini, tapi si player ini tingkahnya kayak merugikan manajemen kan, merugikan tim, udah udah ditolongin, udah di apa-apa, tapi mereka bertingkah. Yang disalahin ya manajemennya kan pasti. Ini kenapa lu nge-hire player kayak gini atau misalkan apa? Lu harus lihat dari posisi manajemennya juga. Ya, dua-duanya harus lihat dari dua-duanya. ya. Hal di manajemen itu lebih kompleks lagi. Ya, gitu. emang kompleks. Ya, makanya ya gitulah menurut gua. Ya. Jadi gua semoga lebih healthy aja community. Ya, semoga lebih healthy lah. Ya, gue juga sebenarnya kemarin cuman kayak menjelaskan aja sih, biar ada point of view dari manajemen kan. Ya. Ya, gue nggak tahu bakal jadi kayak gini. Enggak, soalnya pas nggak salah Mas Dian pas menjelaskan yang dari manajemen, jadi banyak yang pikir nggak ada yang parah sama freeze kontrak. Ternyata ada kan yang kita setuju tadi, yang di freeze kontrak tapi nggak jelas. Jadi harus fair. Ya.
Ya, itu tuang Mas Dian. Ya udah, ya semoga lah. Maksudnya, gue udah nggak di e-sport nih. Ya gue sih masih enjoy semua competition ya. Jadi semoga lebih ini lagi lah. Pasti setiap makin kesini makin evolve lah. Kontrak semuanya. Kontrak tuh selalu evolve biasanya, coach ya. Harusnya. Harusnya dia selalu evolve, selalu selalu apa namanya, ya dari sisi manajemen mereka pasti selalu pengen makin fortified lagi, makin membentengi lagi mereka agar maksudnya ya kalau misalkan mereka bisa semena-mena semua e-sport tutup lah. Yep, Ya, back again. E-sport juga bisnis. Kalian tuh harus ya, paham e-sport itu bisnis juga. ya. Ya, jadi bisnisnya tapi bukan berarti yang ada kemarin bilang human trafficking, enggak, bukan bisnis. Masa bisnis human trafficking itu aduh, ya Tapi udahlah, sudah. maksud gua Cuman emang bisnis manajemen ya, Mas Dian ya tahu itu bisnis dan tapi maksud gua jangan jangan bisnis naik mulu, lebih fair lagi, balik lagi fair juga sama pemainnya. Soalnya ini contoh Mas Dian, ya, bisnis side gua dapat pemain dia udah cupu. Kalau gua gajiin dia, dia masih ada 2 tahun. Gua gajiin dia 2 tahun, rugi gua. hmm. Bisnis, ya kan? Rugi. Tapi gua nggak mau lepas dia, jadi gua freeze aja dia. Itu nggak bisa. Ya balik lagi yang tadi. Itu menurut gua business side harus meet halfway lah, be fair juga sama pemainnya. Lepas aja kalau lu nggak mau gajiin, kick. Gimana gimana coba ulang, coba gimana? Kalau misalkan ada, Ada pemain, hmm, ya kan? Timnya udah nggak mau pakai, oke, cupu, ya cuman dia kan? buyout, Bayar atau enggak sama aja. Maksud oke, gua buyout ada atau sama aja ya, expenses, ada ya, ada expenses dari ya, bisnis, ya kan? ya, Jadi manajemennya rugi, ya, nggak kepake, tetap ya. digaji. Tapi harus tetap digaji menurut gua itu nggak bisa di freeze. Kalau emang udah nggak mau kasih gaji sama anaknya, mending lepas. Iya, Karena iya, tuh benar, timnya udah benar, nggak benar. mau. Ya benar, benar, benar. Namanya juga apa namanya juga bisnis kan. Hmm, Pasti there's always a risk, resiko ya, kan. Iya, iya. ya Jadi kita nggak bisa menjelaskan hanya satu kalimat sih. Pasti ada judgementnya dari situ. Setiap manajemen. Apakah kalau dia benar-benar sudah tidak ngapa-ngapain lagi, sudah tidak dia juga nggak mau ngegaji, sudah tidak apa namanya ya kayak misalkan di kan biasanya tuh range rentan rentan freeze atau misalkan kalau zaman gua ya biasanya satu transfer window atau dua transfer hmm, window. hmm, Jadi satu transfer window kalau emang misalkan dia sudah tidak kan kalau misalkan gini loh ada juga player yang ini satu case juga ada player yang memang eh satu transfer window dia tuh kayak memang udah nggak try hard aja kayak kan mungkin bisa ditransfer ke tim lain kan ah, ah, kan player juga punya punya dia punya hasrat untuk kayak misalkan si tim A misalkan si playernya gua nih terus Onyx mau trial gua tapi gua nggak mau ke Onyx hmm. ya gua pasti mainnya kayak tai aja gitu kan iya nggak sih Ya, 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 iya kan bisa, bisa. terus dia nggak ada yang beli dia ya maksudnya nggak ada yang mau transfer dia nggak ada Ah, yang mau setim sama dia ya itu kan itu saja sudah tidak profesional paham nggak sih tapi kan hmm, tujuan dia biar dia dilepas hmm, mungkin karena satu transfer window aku nggak usah try hard aku mainnya biasa aja gitu hmm. ya udah dilepas dia terus next season udah di non sama tim lain terus juara dunia misalkan kan bisa aja kan Bisa ya aja. bisa aja sebenarnya sih ya ya ini hanya jalan terakhir lah si Freeze itu mungkin. Kalau timnya semena-mena, setuju gua kalau timnya semena-mena tanpa alasan yang memang cukup jelas dan kuat, dia di freeze karena hanya dia nggak mau keluarin duit atau coach yang bilang tadi dia dia masih di announce di dalam tim dan dia tidak digaji, itu tidak boleh. Hmm. Kalau cupu, kalau cupu doang, Kalau cupu doang, tapi kan itu penilaiannya banyak ya. ya, ya, Disengaja atau tidak disengaja atau memang dia ada indikasi gimana, ya jangan ah, juga. ya jangan juga. Dia Jangan dia juga. try hard banget, tapi udah Ya mentok sih, udah mentok. udah mentok kayak misalkan dia udah try hard banget dan kita sudah judgementnya maksudnya kita dalam arti coach dan Ah, manajer ah, dan ah. teammate-nya sudah menilai secara objektif dan subjektif bahwa dia tidak bisa compete lagi Hmm, memang sudah tidak keep up sama yang lain hmm. ya kalau dia tidak bisa ditolong lagi dan manajemen harusnya masih bisa menawarkan ke anak tersebut lu mau jadi talent nggak lu mau nggak jadi apa Ya, gitu ya mengisi bisa, bisa. sponsorship dan lain-lain
kalau dia mau ya bagus ke sana gitu kan. Kan banyak juga tuh Bagus. player-player bisa kita lihat, nggak usah gue sebutin namanya. Mereka Ya, masih kayak City Tour atau I don't know sponsorship dan lain-lain. Cuman kalau dia memang itu semuanya nggak mau, udahlah gue nggak mau jadi publik aja. Gue mau ngejoki karena joki uangnya lebih banyak. Nah udah lepas aja udah. iya. Jangan Ya di gitu. freeze kan? Jangan di freeze. Ya mungkin freeze-nya masih jalan, cuman dia masih ngejoki aja gitu. Atau dia keluar aja. Toh juga, ya buat apa di freeze, toh juga dia di transfer juga nggak bisa juga kan, dan nggak mau juga dia. Iya. Itu doang. Kalau emang ya harus fair aja. Itu doang. Jadi Hmm. itu doang Mas Yan. Thank But you banget. anyways, gue ada pertanyaan Oh, oke, pribadi. boleh, boleh. How long have you been in Indo? 3 tahun lebih kalau Indo nggak salah. lu lancar banget sih dan bisa membahas seperti ini. Keren. Menurut gua kurang sopan sih Mas Den. Soalnya gua belajar dari anak-anak kan. Maaf, Jadi tapi keren. kalau gua Tapi keren lu. nggak sopan bahasa Indo gua, maafin gua ya. Enggak kurang sopan. Lu udah keren banget. Ya Bahasa makasih. Indo lu dan membahas hal yang seperti ini, maksudnya jarang. Biasanya kan kalau kalau bahasa sehari-hari kan beda. Ini kan bahasa kontrak lah, apalah. Lu udah keren. Gua lebih jago kalau kita bahas yang kasar-kasar sih. Maksud gua yang bacot-bacotan. Ya udah, Gua nanti lebih next time. lancar di situ. Oke. Cuman ya apa? Ya ini teman-teman yang foreigner yang lain bisa contoh Kocep nih, Indonya lancar banget. Belajarnya gimana tuh? Yang jujur pertama kali gua datang di Indo, gua belajar dari apa itu yang aplikasi Apa tuh? Duolingo. Oh, Wulingo. Tuh, Wulingo. Gua Tuh. belajar dari Duolingo, dari lagu, gua dengerin terus, gua ngobrol sama anak-anak, tanya terus, Lu suka gua lagu Indo? live di TikTok biar bisa ngobrol juga kalau misalnya pemain gua masih main. Pokoknya gua try hard juga. Kenapa? Gua pelatih. Kalau gua emang gak connect sama anak-anak gua, nggak ada language barrier, itu Hmm. menurut gua susah. Jadi gua try hard belajar bahasa Indo kemarin. Ya, ya. Oke. Hmm. Keren, keren, keren. Thank you, Mas. Cuman cuman berarti benar ya, maksudnya yang konteks lu kemarin tuh adalah yang memang sudah di-announce atau itu tapi tetap di-freeze gitu kan. Dan juga memang kalau misalkan player yang sudah tidak ngapa-ngapain lagi dan sudah tidak bisa compete lagi secara mereka sudah dicoba try hard masih di-freeze itu ya. Masih di freeze? Ya masih di-freeze tadi yang lu bilang kan. Lu nggak setuju. Oh, nggak setuju ya. Ya. Oke. 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 Kayak ada satu hal yang nggak kebahas sih tadi kayaknya. Apa Mas? Oh, jenis kontrak e-sport player itu berbeda sama kontrak karyawan yang biasa. Sorry, Jenis kontrak pro player itu berbeda. jenis? Jenis. Type of contract is different. Oh, oke. E-sport player with the normal employee. Ya, tahu beda. Ya, maksudnya biar publik juga tahu. Kita jelaskan bahwa itu berbeda. Ah, Karena jam kerja aja sudah berbeda ya, kan. ya. Work hours aja is different. Jadi Kalau berbeda. dari PH yang pengalaman gua Hmm. itu bahasanya employee contract sama contractual contract. Hmm. Jadi Betul. itu apa nih? Ada Lu ngapain, lu mau pesta lu? nggak tahu tiba-tiba keluar. Kayaknya kalau lu gini dia keluar dah. Kali. Oh, Ya, ada. keluar dia, Bang. Ya, Jadi yang e-sports kontrak yang Mas Dian sebut kalau di Hmm. Philippines itu masuk kontraktual. Oke. Ya. Tapi tahu ada beda, ada dua type. Benar. Ya sudah. Sebenarnya udah bukan urusan gua lagi sebenarnya. Cuman gua hanya sharing aja lah. Ya udahlah, syukurlah kalau gitu. Sama gua ada pertanyaan pribadi aja yang pertama awal gua tadi tanyakan Ya. kan, kenapa lu membuat itu? Ya sudah. Oke. Mas Dian, gue ingat, lu bilang kemarin itu freeze kontrak masuk ke pemain doang kan? Apa? Masuk Iya. ke pemain doang. Iya. Kalau di gua gitu. Oh. Gua nggak tahu kalau e-sport lain ya, tapi kalau di gua pengalaman gua zaman gua freeze kontrak itu hanya players. Kalau coach nggak. Dan coach tuh biasanya tidak ada buyout coach atau apapun, biasanya tidak ada sih. Kalau menurut gue sekarang ada. Ya, ada. Ya kan evolve kan. I don't know. Oh iya. Ada harusnya. Benar. Ya, evolve. Jadi kalau misalkan ada ya udah, ya silakan aja. Gua tidak apa namanya?
tidak ada komen untuk itu. Cuman kalau gua coach itu tidak ada sih menurut gua. Menurut gua ya. Dan better terserah sih itu terserah yang punya